Om Swastiastu. Baik, di sini saya Indah Sukma dari program Studi Kimia dengan NIM 18 13081004. Jadi di sini kita akan membahas tes awal praktikum biokimia tentang isolasi DNA bakteri. Oke, kita langsung saja ke soal pertama. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Jadi jawabannya ada di sini. Basa nitrogen yang terkandung dalam DNA disusun oleh purin yang berasal dari susunan guanin dan adenin, serta pirimidin yang berasal dari susunan sitosin dan timin. Sedangkan basa nitrogen RNA disusun oleh purin, guanin, dan adenin, serta pirimidin, urasil, dan sitosin. Dan DNA mempunyai rantai panjang dan ganda berpilin atau double helix, sedangkan RNA mempunyai rantai tunggal dan pendek. Kemudian DNA dapat dijumpai di kloroplas, mitokondria, dan nukleus, sedangkan RNA dapat dijumpai di ribosom, sitoplasma, dan nukleus. DNA mempunyai peranan mewariskan sifat serta mensintesis protein, sedangkan RNA hanya berperan dalam mensintesis protein. Kemudian, komponen gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula yang menyusun RNA adalah ribosa. Jenis basa nitrogen dari DNA adalah purin, yaitu adenin dan guanin, gugus fosfat, dan pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Sedangkan RNA adalah purin atau adenin dan guanin, dan pirimidin, yaitu sitosin dan urasil. Kemudian ini sama, bentuknya double helix, kemudian dari bentuk DNA umumnya lebih panjang dan membulat, sedangkan RNA lebih pendek dan bentuknya lebih tipis. Kadar DNA bersifat statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis, sedangkan kadar RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Oke, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin, membentuk heliks ganda. Setiap DNA berbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dan nukleosida. Oke, kita langsung jawab. Jadi nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen yang terikat melalui ikatan glikosida. Sedangkan nukleotida terdiri dari gugus fosfat yang dihubungkan ke nukleosida melalui gugus hidroksil yang terikat pada atom C5 dari gula. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan ciri-ciri khas struktur helix ganda DNA menurut Watson dan Crick. Oke, jawabannya di sini. Struktur DNA helix ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin atau basa purin berpasangan dengan timin atau basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap dua. Sementara guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap tiga. Untuk strukturnya bisa kita lihat di layar slide ya. Kemudian next, soal selanjutnya, jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibandingkan dengan GC. Mengapa? Jadi sini jawabannya, ikatan antara GC lebih kuat dibandingkan dengan AT karena antara basa G dan C dapat terbentuk dari 3 ikatan hidrogen sehingga lebih stabil dibandingkan dengan A dan T yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Sehingga DNA yang banyak mengandung G dan C lebih sulit didenaturasi dibandingkan dengan DNA yang banyak mengandung A dan T. Oke, next. Jelaskan fungsi struktur sel berikut. Jadi di gambar ini akan dijelaskan fungsi strukturnya. Jadi yang pertama ada membran sel atau dinding sel, membran sel untuk hewan dan dinding sel untuk tumbuhan. Nah, pada sel tumbuhan bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi, zat, dan melindungi bagian dalam sel. Pada sel tumbuhan, dinding sel memiliki fungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam dan memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Kemudian ada sitoplasma, massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar ektoplasma dan bagian dalam endoplasma.
Sitoplasma dapat berbentuk cair atau gel dan berperan penting dalam transportasi zat makanan. Kemudian ada inti sel, salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus yang dalamnya terdapat nukleus yang memiliki fungsi sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel, mengendalikan reproduksi sel, mengatur sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma yaitu organel yang berbentuk saluran-saluran yang terhubung dengan inti inti. Retikulum endoplasma terdiri dari dua jenis, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Untuk yang retikulum endoplasma halus itu mengandung ribosom, sedangkan yang retikulum endoplasma kasar itu merupakan tempat menempelnya ribosom. Retikulum endoplasma berperan dalam transport zat. Kemudian mitokondria adalah organel sel yang berbentuk kapsul dengan saluran lekuk pendek di bagian dalamnya, yang memiliki fungsi sebagai respirasi sel dan sebagai pusat pembangkit tenaga. Badan Golgi, organel berbentuk bulat yang memiliki fungsi sebagai sintesis lisosom, berperan penting dalam sekresi zat, mengangkut dan mengubah materi secara kimia. Kemudian ada ribosom, organel sel terdapat di sitoplasma yang menempel di retikulum endoplasma kasar yang memiliki peran penting untuk sintesis protein. Kemudian lisosom, organel yang banyak ditemukan dalam sel-sel yang berperan penting dalam imunitas seperti leukosit dan limfosit. Lisosom memiliki fungsi sebagai penghancur bagian sel yang tidak berguna lagi, mencerna zat-zat yang belum dapat terurai, dan tempat pembentukan enzim pencernaan. Kemudian plastida, yaitu organel yang khas pada sel tumbuhan, sebagai tempat pigmen warna, yang terdiri dari beberapa bagian seperti kloroplast, kromoplast, dan leukoplast. Kemudian ada vakuola, organel berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sekaligus menyimpan zat-zat yang diekskresikan. Vakuola pada umumnya ditemui pada sel tumbuhan. Mikrotubulus, yaitu organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan spindle. Mikrofilamen, yaitu benang-benang filamen halus yang mempengaruhi kontraksi sel. Dan ada peroksisom, yaitu berada di dalam sel-sel hati dan ginjal untuk hewan, dan sementara di tumbuhan terdapat dalam berbagai tipe sel. Fungsi peroksisom penting dalam proses oksidasi substrat, metabolisme lemak dan menjadi karbohidrat, serta perubahan purin dalam sel. Oke, soal selanjutnya. Gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Oke, jawabannya. Tahap pertama adalah mengisolasi DNA. Tahap kedua ada memotong dan menyambung DNA atau transplantasi gen atau DNA. Dan tahap ketiga memasukkan DNA ke dalam sel hidup dengan plasmid yang merupakan wahana untuk membawa gen yang diinginkan ke sel yang lain sehingga akan terjadi rekombinan. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan prinsip isolasi DNA. Jadi jawabannya terdapat dua prinsip isolasi DNA, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Nah, untuk sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal, sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Nah, teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Contohnya ada yang 2.500 rpm atau 3.000 rpm. Sedangkan teknik presipitasi adalah metode yang berguna untuk mengendapkan komponen dari suatu campuran yang mana pengisolasian DNA dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, yakni dengan memecahkan dinding sel, membran inti, dan membran plasma. Pemecahan tersebut dapat dilakukan secara kimiawi maupun mekanik. Kemudian, soal selanjutnya, jelaskan langkah-langkah kerja dari isolasi DNA. Nah, jadi yang pertama itu ada untuk langkah-langkah itu sebelah kanan, dan di sini ada sedikit penjelasannya. Pelisisan, yaitu untuk memecah dinding sel dan membran sel. Ada sentrifugasi untuk memisahkan hasil lisisan dari DNA dengan kecepatan tertentu. Ada ekstraksi untuk memisahkan senyawa DNA dari protein lipid dengan cara mengocokkan. Ada purifikasi untuk memurnikan DNA dari kontaminan seperti senyawa sekunder fenol, polisakarida. Dan ada sentrifugasi untuk memisahkan senyawa DNA dari pengotornya dengan kecepatan tertentu, dan presipitasi untuk mengendapkan DNA. Nah, untuk langkah-langkahnya, yaitu bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Massa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung dimasukkan bakteri
volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Kemudian sentrifugasi atau proses sentrifugasi selama kurang lebih 10 menit. Nah, hasil dari proses sentrifugasi itu didekantasasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Jadi endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat yang dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Untuk langkah selanjutnya, endapan bisa dibuang, kemudian volume endapan sisa dibuang, kemudian volume natrium klorida 0, molaritas dimasukkan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh dari masing-masing tabung. Diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit dan kemudian didinginkan pada suhu ruangan. Ditambahkan dengan KClO4 5 molar 1:5 dan didiamkan dan tambahkan dengan isoamil kloroform dan disentrifugasi. Kemudian ada proses dekantasi, endapan digulung dengan batang pengaduk. Oke, untuk soal selanjutnya, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNH hasil percobaan ini. Jawabannya, cara untuk menentukan kemurnian DNA yaitu dengan cara mencari absorbansi dari protein dan DNA yang mana absorbansi sebenarnya itu yang dimiliki oleh protein dan DNA yaitu 280 dan 260. Apabila dari hasil absorbansi tersebut dihitung absorbansi DNA atau absorbansi protein dan dihasilkan nilainya nilai yang sama dengan 1, jadi dihasilkan nilai yang sama dengan 1. Nah, maka DNA tersebut murni. Namun apabila dihasilkan kurang dari 1, maka sebagian itu bukan merupakan DNA. Untuk soal selanjutnya, mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus diliseskan terlebih dahulu. Jadi tujuannya itu untuk mengeluarkan isi sel karena substansi gen yang diinginkan itu terdapat di dalamnya, sehingga harus diliseskan terlebih dahulu untuk mendapatkan apa yang dicari. Oke, soal selanjutnya, dalam sel isolasi DNA ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Massa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifugasi kurang lebih 10 menit, kemudian hasilnya didekantasi. Kemudian endapan sampai itulah prosesnya, dan sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Kemudian pertanyaannya, apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Jadi jawabannya penggunaan mikroskop adalah untuk mengamati bahwa pada endapan itu terdapat bakteri yang akan diisolasi. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Endapan kemudian dimasukkan natrium klorida 0,15 molar. Dimasukkan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5, dipanaskan kembali pada suhu 600 derajat Celcius selama 10 menit. Pertanyaannya, apa tujuan penambahan deterjen ini? Jadi tujuannya penambahan deterjen yang mengandung natrium dudosil sulfat atau STS yang menyebabkan tahap pelisisan membran sel. Jadi deterjen tersebut selain berperan dalam melisiskan membran sel, juga dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan enzim pendegradasi DNA. Oke, soal selanjutnya, campuran dalam langkah 12 ditambahkan tambahkan KClO4 5 molar 1:5 dan didiamkan. Pertanyaannya apa fungsi langkah ini? Jadi fungsinya atau tujuannya dari penambahan KClO4 adalah untuk memudahkan pemisahan benang-benang DNA dari campuran, sehingga benang-benang tersebut akan mudah diamati dan KClO4 juga membantu mempercepat proses lisis serta memutus ikatan yang mengikat DNA. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Yaitu penambahan isoamil kloroform yaitu menyebabkan terdenaturasinya protein yang diikuti dengan koagulasi dari protein. Pertanyaan yang selanjutnya lagi, endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jadi jawabannya endapan yang terbentuk yaitu lembaran putih yang merupakan
DNA. Oke, baik. Sekian pembahasan soal mengenai tes awal praktikum biokimia tentang isolasi DNA. Terima kasih sudah menonton presentasi ini. Saya tutup dengan Pramat Santi. Om Santi, Santi, Santi.